Cantik betul. Iya, Oke. ya, Oke, yuk mulai ya. ya. Oke. Tanya kita. Miss Gosip baru-baru ini kan lagi rame ya kalau Miss Gosip sendiri dilaporkan oleh Dokter Samira atau Doktif di Polres Jakarta Selatan. Mungkin tanggapan Doktif sendiri seperti apa sih? Tanggapan saya sendiri, iya silakan. Saya juga nggak takut dilaporin. Ya selama apa yang saya ungkapkan itu bukan fitnah, itu adalah kebenaran, saya lanjutkan saya ya. Makanya Doktif, kalau Doktif melaporkan saya, nomor laporannya spill dong. Atau cuma lipat-lipat kertas doang di situ. Wadidaw sekali loh dok, gitu. Ini Miss, berarti tapi gini. maksudnya Miss Gosip itu laporannya itu sebenarnya dia nggak benar-benar laporin Miss Gosip gitu, pura-pura doang atau gimana? Maybe yes, seperti itulah. Kan Doktif ini banyak sandiwaranya. Makanya saya bilang, Doktif itu banyak sandiwaranya. Apalagi saat ini saya sedang membongkar kebobrokannya Doktif. Ya, bisa kita katakan Doktif ini juga terlibat menjadi mafia skincare sesungguhnya. Doktif, kembalikan uang masyarakat Indonesia yang telah Anda jual produk overclaim ya. Plus mengandung bahan berbahaya. Saya nggak takut selama apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Oke, Miss. eh, Selama ini kan tidak ada yang berani bersuara nih. Akhirnya Miss Gosip bersuara lah. Yang digadang-gadang bahasanya adalah membongkar kedok, Doktif, ya kan? Ya, Apa sih Miss yang mendasari pada akhirnya Miss ngebongkar semuanya? ya yang mendasari ini pertama gini, saya respect terhadap beliau karena apa yang beliau sampaikan itu full edukasi ya di awal ya kan, edukasi. Nah setelah saya telaah semakin hari kok agak lain ya dokter ini ya kan. Terus memang dari dulu-dulu itu saya tahu bahwa kan sudah dirilis BPOM. Dari situ saya masih mengkip perihal rahasia-rahasia dokter detektif ini. Ketika doktif melontarkan fitnahan terhadap saya, di situ saya mulai ya udah berarti ngajak perang yuk, hayu. Ah gitu. Ya udah sekalian aja saya bongkar ke dokter detektif ini ya. Sesungguhnya dialah mafia skincare sesungguhnya itu. Oke, Miss, kalau Miss bisa ngomong seperti itu, berarti Miss pertama bisa mempertanggungjawabkan, yang kedua Miss memegang semua buktinya ya, bahwa sampai akhirnya Buktinya Miss bisa, lengkap. Ya, buktinya sampai akhirnya lengkap. Miss bisa Apa? bilang bahwa mafia skincare. Nah, kalau pertama kalau boleh tahu, apa sih buktinya sampai pada akhirnya Miss juga bilang itu mafia skincare gitu, Miss? Ya, karena gini, rilisan dari BPOM bahwa produk dokter detektif itu overclaim ya. Udah, setelah itu sampai saat ini ternyata produk tersebut masih dijual dengan NA yang sama. Nah, Doktif bisa menuntut dokter Richard Lee dengan kasus apa? Undang-undang konsumen ya, undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan Doktif sendiri melakukan hal yang sama. Jadi nggak jauh beda dokter detektif ini dengan dokter Richard Lee gitu. Nah, Miss sendiri kan pegang semua buktinya. Selain Ya. speak up gitu loh ke masyarakat terkait masalah ini, apa sih yang Miss mau lakukan gitu loh supaya juga pada akhirnya tahu lah. Iya, lebih tepatnya LP meng-LP-kan dokter detektif. Ya 12 tahun menyala, ya semoga ada masuk bareng dengan dokter Richard Lee gitu untuk memberantas mafia skincare. Miss, Oh, itu berarti Miss di ada salah rencana. satu kalian Lanjut, boleh lanjut. lanjut. Kalian Miss, di salah satu VT-nya Miss Gosip, katanya ada komen dari FS tuh Miss. Itu diduga ada dukungan kah atau gimana Miss? Ya, kalau misalnya selama Kak Fitri mau ikut nimbrung dalam kasus siapapun ya silakan. Mau mendukung saya ya alhamdulillah, tapi intinya tidak ada support dari Fitri Sauteru ke saya gitu ya. Ya, kalau memang kan karena memang Kak Fitri ini kan musuh buyut-buyutan juga sama Doktif. Ya wajar kalau dia ikut nimbrung. Oke, Miss. Saya mulai gini. Dengan kan tadi ya Miss ada di, kita tahu lah, semua juga tahu bahwa Miss tadi kan cukup dekat lah
tiba-tiba Miss sekarang membongkar ya kan. Pertama adalah Miss nggak takut dibully lagi Miss? Untuk dibully ya biasa aja, pro dan kontra itu biasa sayang. Jadi kita jangan menjadi seseorang yang NPD ya, yang harus semua orang memuja-muja kita. Dan juga jangan merasa sok suci kalau kita memang ada kesalahan. Jadi kalau untuk dibully, ya silahkan. Saya menerima bulian itu. Selagi apa yang saya sampaikan ini benar, saya tidak akan takut dengan hujatan apapun. Enggak akan down dengan hujatan apapun. Miss Miss, kan tadi kan bilang kalau Miss juga mau ngelaporin ya Miss ya? Mau ngelaporin Doktif ya Miss ya? Iya, iya. Rencananya kapan dan di mana tuh Miss? Ya rencananya setelah lebaran, kita berlebaran dulu ya kan, Doktif pun makan-makan kue nastarnya dulu, puas-puasin dulu dah Doktifnya. Jangan nanti langsung kejang-kejang gitu. oke, Miss kan tadi kan sempat bilang, Tepatnya ya di Jakarta nanti. Miss kan tadi sempat bilang katanya, wah Doktif ngajak perang nih gitu kan, jadi akhirnya dibuka semua. Ini kalau misalkan nggak ngajak perang berarti Miss ada dugaan nggak akan ngebuka, diem aja atau gimana Miss? Saya kan udah diam berapa bulan ini kan saya diam. Saya melihat tingkah lakunya Doktif, saya melihat semuanya itu, saya diam. Selama memang Doktif tidak ini saya ya kan memfitnah saya, lah langsung memfitnah. Kenapa nggak bisa bijaksana sih Dok? Kenapa harus langsung tantrum gitu? Tapi ya mungkin ini udah waktunya ya, kedok Doktif harus saya buka dan saya pun merasa bersalah kalau saya sudah melindungi mafia skincare. Berarti kalau maksudnya gini, kalau mungkin nggak ada sengkelan tersebut, apa namanya Miss Gosip mungkin tidak akan membuka ini atau seperti apa Miss? Saya orangnya sangat keep untuk pertemanan saya keep ya. Saya sangat keep untuk pertemanan. Nah, ketika teman itu nggak bisa nge-keep saya ataupun terlalu memfitnah saya gitu, ya udah hayu gitu. Kita main bongkar-bongkaran kan? Hayu kita bongkar. Tapi kalau Dokti menuduh saya mendapat bayaran dari DRL, buktikan Dok itu. Oke, Miss, ini kan pada akhirnya belum kelar lagi nih Miss, masalah skincare masih terus bergulir sampai pada akhirnya Miss ngebongkar lagi lah. Kalau kita boleh tarik benang merahnya gitu Miss, apakah semua ini seperti netizen bilang bahwa berawal dari Doktif? Benar. Nikita Mirzani pun mengatakan, ini semuanya berawal dari dokter detektif dan Niki pun mengatakan yang seharusnya masuk ke penjara itu bukan Nikita, tapi Doktif. Gitu. Jadi Nikita ini adalah tumbal yang ditumbangkan oleh dokter detektif. Miss, selain Miss Gosip dulu ada Kim Haut yang juga membongkar Miss. Cuman Hmm, kan digadang-gadang juga sekali lagi bahwa itu karena uang lah bahasanya gitu kan. Nah, Miss ya, mungkin tahulah kasus ketika Kim Haut ini membongkar, apakah juga hal yang sama Miss? Karena dia punya fakta dan segala macamnya Miss. benar. Apa yang disampaikan sama Kim itu yang saya lihat secara nyata, itu yang saya dengar, makanya saya bisa speak up. Oke, Miss Gosip, sebenarnya sudah berapa lama sih Miss Gosip mengetahui atau memiliki bukti terkait yang sekarang disuarakan soal dugaan Doktif ini gitu, Miss? Ya 3 bulan yang lalu lah saya mengetahuinya. Saya mempunyai bukti, saya mengetahui dari 3 bulan yang lalu. Berawal dari apa mungkin Miss akhirnya menemukan bukti itu kan soalnya juga sekarang beredar gini, Miss Gosip diduga dianggap kembali ke sifat aslinya. Gimana Miss Gosip mungkin Iya. menanggapi hal tersebut? Saya tidak kembali ke sifat aslinya ya, karena perihal saya mendukung Nikita Mirzani ini berbeda kasusnya dengan saya mendukung Doktif. Kan dari awal saya bilang saya tidak mendukung dokter detektif, saya tidak mendukung dokter Richard Lee. Saya mendukung Nikita Mirzani. Namun dokter detektif di situ tidak menerima. Dia menganggap saya menyerang beliau ya. Sehingga setelah begitu jauh perjalanan saya bersama Doktif, baik itu mensukseskan endorse-nya dokter detektif, disitulah saya tahu bahwa semuanya endosan
Doktif ya di-endorse untuk mendapatkan approved Doktif review yang bagus. Meskipun Doktif mengklaim di situ adanya uji laboratorium Cina. Ternyata uji laboratorium Cinanya itu PRED dan itu juga dirembes ke brand. Berarti Setahu Miss bisa dibilang kalau semua review dari Doktif tuh nggak semuanya jujur ya? Benar, semua review dari Doktif itu enggak semuanya jujur. Buktinya produknya sendiri saja bermasalah. Gimana konsepnya dokter detektif bisa mereview produk orang, mengapprove produk orang, sedangkan itu bukan kapasitasnya dokter detektif. Dokter detektif kan bukan formulator. Oke, Miss. Kan juga selain diduga kembali ke sifat aslinya, Miss Gosip juga diduga, maksudnya ada spekulasi kayak Miss Gosip ini sempat menjadi mata-mata gitu, Miss Gosip. Menanggapinya seperti apa, Miss? Kalau menjadi mata-mata itu sih tidak ya, karena saya untuk berteman itu sangat tulus. Nah, ketika teman itu dikhianati, ya udah, ayo saya juga bisa berkhianat gitu. Miss, terkait masalah tadi Miss Yosef bilang apa uji lab di Cina segala macamnya itu terjadi atau tidak dan sebetulnya kan memang tidak di Cina ya harusnya di Indonesia ya Miss ya gitu loh. Seperti Ya, apa Miss? seharusnya kan di Indonesia uji labnya. Cuma marketing kotor yang dilakukan oleh dokter detektif hingga owner brand semuanya bisa spot jantung ya karena uji lab Cinanya. Saya di awal mempercayai uji lab Cina tersebut. Nah, ketika dokter detektif setelah sukses endorse ya, biasanya kan uji lab itu dia sampai 2 minggu ya, apalagi sampai ke Cina itu 2 minggu baru keluar gitu ya. Nah ini 3 hari Doktif langsung approve lah. Uji lab Cinanya itu di mana gitu konsep saya kan saya juga berpikir seperti itu. Nah ternyata itu memang tidak dilakukan oleh dokter detektif itu hanyalah marketing kotornya dokter detektif. Berarti semua produknya nggak semua baik dan melalui proses dari BPOM sendiri ya, Miss Gosip? Iya, jadi semua yang di-approve Doktif itu kalau misalnya kalian yang endorse ya approve Doktif gitu. Kalau berbayar approve, kalau nggak berbayar ya udah dijatuhkan. Konten apa namanya marketing kotor dokter detektif ini bisa dikatakan ini adalah salah satu trik black campaign ya. Karena dia setelah menjatuhkan produk orang lain, dia menaikkan brand yang sedang dipromosikannya, yang bekerja sama dengannya. Itu yang sangat menjijikkan menurut saya. Jika memang dia adalah ingin mengedukasikan masyarakat Indonesia, ya jangan seperti itu gitu. Ada caranya yang lebih bijaksana gitu. Apalagi kan dengan dokter detektif ini brand sendiri sampah, bermasalah. Kok bisa dia meng-approve produk orang gitu. Makanya untuk owner brand kalau mau di-approve Doktif katanya kan formulator Doktif best gitu. Bayar, kalau nggak bayar ya udahlah ada obok-obok bisnis kalian. Oke Miss berarti ini masuk dalam penipuan dong Miss kalau kayak gitu Miss. Iya benar dong, ini makanya saya bilang ini adalah penipuan masyarakat. Makanya Doktif kembalikan uang masyarakat yang sudah Anda tipu. Oke Miss dari awal itu Ini kan Miss Gosip ada pembodohan publik ya kita bilang. Pembodohan publik. Teknik marketing kotor yang dilakukan oleh dokter detektif ini adalah pembodohan publik. Di mana dia menakut-nakutkan brand owner dengan uji lab Cina. Sedangkan kita di Indonesia, seharusnya kita tunduk ke BPOM dong gitu. Oke Miss, Miss, ini kan nama Miss, Fitri Salhuteru kan jadi terbawa nih sekarang ya, Miss ya. Atas Ya. dugaan kayak mendukung atau mensupport Miss Gosip gitu. Miss Gosip akan memberikan bukti juga kalau misalkan tidak didukung oleh FS gitu mungkin, Miss. Iya, saya akan memberikan bukti bahwa saya tidak ada dukungan dari FS. Ya, selama misalnya Kak Fitri mau nimbrung, ya silakan. Ya nggak masalah buat saya, ya kan? Mau disupport, alhamdulillah. Nggak disupport, nggak masalah. Tapi untuk saat ini belum ada sifat saya bekerja sama dengan Fitri Sauteru. Ya, tapi kan sebelumnya kalau nggak salah sempat bersiteru juga ya dengan FS ya. Sebelumnya Benar. gitu ya waktu di kasus itu gitu, Miss. Sekarang tiba-tiba jadi
diduga gitu misalnya disupport sama FS, gimana nih Miss menanggapi hal tersebut dari Miss Gosipnya? Ya gimana-gimana ya, karena apa ya, kita bilang, ya dia kan memang Kak Fitri kan terkenal tukang nimbrung, ya kan? Dia nimbrung, dia support saya, ya alhamdulillah terhadap pelaporan dia ke saya mungkin sedang berjalan dan itu ya udah silahkan, terlebih itu kan hal pribadi ya kan. Nah sekarang yang disuarakan oleh Fitri Sauteru ini ya untuk apa? Untuk masyarakat. Katanya kan kembalikan uang masyarakat Samira kan kayak gitu. Oke, Miss, dari awal kan kita tahu Miss ada di kasus skincare ini ya, di Hmm. Huru Hara Skincare ini Miss ada di situ. Tadi Miss sempat ngomong bahwa ada menyebut kalimat black campaign gitu. Nah, hal ini bukan terjadi di Jakarta aja, Miss. Di Bandung pun terjadi ya terkait masalah black campaign yang sudah dilaporkan dan nama-nama juga sudah terseret. Miss tahu gak sih akan hal ini? Ini memang juga satu rangkaian dari kasus ini, Miss gitu loh. Ya, kalau misalnya yang di Bandung itu kan perihal Black Campaign itu kan memang sudah kita tahu ya bahwa itu apa namanya dilatar belakangi oleh ya DRL juga. Makanya saya bilang sama-sama aja ini mafia skincare-nya adalah permainan bisnis semua. Makanya kalau Dokti bilang saya ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia sedangkan dia punya bisnis yang sama gitu ya, nggak bisa karena dia juga mafia skincare. Buktinya sekarang terbukti kan produknya itu ditarik oleh BPOM, apalagi sampai mengandung bahan berbahaya luar biasa. Dan kliniknya juga bisa mengeluarkan etiket biru tanpa resep dokter, itu yang luar biasanya lagi. Begitu. Jadi Oke, ada kaitannya, semuanya ada kaitannya. oke, Miss. Terakhir dari saya, Miss. Eh, Penegasan aja, Miss. Apa memang benar bahwa Ningki pernah menyebutkan bahwa dia adalah korban yang harusnya adalah orang-orang tertentu aja, Miss, yang harusnya masuk menjadi Benar. alat. Iya. Niki pernah menyatakan seperti itu. Niki dia mengatakan dia bukan yang seharusnya masuk di sini itu bukan saya tapi dokter detektif. Pernah. Saya kan bahkan klien pernah bertanya sama si Nikita Mirzani, katanya gini, tuh dokter datang, alah ngapain pun datang, nyampah aja kan gitu. Oke, berarti sekali lagi bahwa Niki pasti punya alasan ya, Miss ya, kenapa pada akhirnya menyebut bahwa dia adalah korban dan dalangnya adalah doktif gitu. Benar. Miss, satu lagi Miss, mungkin minta pendapatnya Miss, tanggapannya mengenai adanya rumor tentang Miss Gosip katanya menggunakan fans Niki untuk menyerang Doktif, gimana nih Miss? Saya bukan menggunakan fans Niki, tapi ini adalah bentuk support saya untuk Niki. Karena Niki yang sudah ditumbalkan oleh dokter detektif. Di persidangan tertera nama-nama yang terseret di situ, dokter detektif dan dokter-dokter lainnya. Tetapi kenapa ketika dokter detektif di pemanggilan dihentikan? Nah, di situ makanya kan Niki mengklaim bahwa yang seharusnya masuk dalam kasus ini bukan Nikita Mirzani, tetapi dokter detektif. Oke, Miss, sedikit bergeser, Miss. Miss kan mendukung Niki ya. Ternyata kasasinya ditolak, Miss. Ya. Sedih gak sih, Miss, bahwa seperti apa ngeliatnya harus lebaran di dalam tahanan segala macam ya, Miss? Sedih banget ya, sedih, saya sedih, tapi ya mau apapun itu, makanya saya bilang dari awal jangan pernah mengajukan banding. Ya terlepas dari semua itu, semangat aja buat Nikita Mirzani, apalagi ya saya lewat tadi ada info bahwasanya Niki untuk hari ini katanya sakit ya, sakit dan sedang diopname. Ya teruntuk Nikita Mirzani harus kuat, ingat anak-anak, kuatkan mental lah ya kan. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu hingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ada doa nggak sih Miss untuk Niki sendiri, kan kemarin baru merayakan ulang tahun ya? Ya, ya doa
Ya, seperti biasa ya kan, semoga rezeki Nikita Mirzani mengalir deras dari manapun ya, walaupun Nikita Mirzani di dalam tahanan, tetapi kan masih ada usaha-usahanya yang masih beraktivitas. Semoga jualannya laris manis, rezekinya tambah lancar, panjang umurnya, sehat selalu. Yang penting semangat, semangat, ingat anak. Apapun itu, ingat anak. Itulah, semoga badai ini cepat berlalu. Miss, banyak yang bilang juga kalau kasasi ditolak jadi hadiah paling buruk karena bertepatan dengan ulang tahunnya Niki sendiri. Kalau Miss Gosip sendiri gimana menanggapinya? Nggak bisa seperti itu juga, karena kan masih ada PK, tapi saya tidak mengusulkan ya, untuk Nikita Mirzani mengajukan PK. Tapi mudah-mudahan saya bisalah, mencari jalan, semoga PK Nikita Mirzani kalau memang diajukan ya kan. Tapi saya tidak menyarankan, karena memang kasus Niki ini kan sudah pemarkusan ya, gitu. Miss, mungkin terakhir pesan-pesannya untuk para sekarang pengusaha skincare dan akibat ini kan jadi kisruh juga sana sini ya Miss, saling lapor juga. Mungkin terakhir pesannya Miss. Pesan saya kepada ibu dan bapak-bapak owner, para skincare, bijaksanalah kalian dalam membuat formulator, jangan ngasal-ngasal, jangan memakai bahan-bahan berbahaya hingga terjadilah kisruh seperti ini, kan nggak enak dilihat oleh negara-negara tetangga. Jadi buatlah formulator yang aman, yang sesuai dengan BPOM. Jadi jangan jadi owner yang nakal, penjual pembisnis yang nakal, itu aja. Karena kan seperti ini bertahun-tahun ya kan, hampir berapa tahun? 2 tahun, jalan 3 tahun ya kan, yang harus dibantai habis-habisan. Nah, ketika brand kalian nanti dijatuhkan, kalian bilang black campaign, tapi kaliannya sendiri nakal, gitu. Miss sendiri, Miss, udah kecimpung di sini, udah ada terjun di sini, ada rencana bikin skincare sendiri, Miss? Saya, ya doakan aja semoga saya bisa buat skincare sendiri, ya kan? Oke, Miss, makasih banyak ya. Selamat berpuasa, selamat mohon Ya, maaf lahir thank batin, you. Idul Fitri dari Aceh sana. Makasih banyak ya, Miss. Yuk, makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.